Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2806 Puncak Kaisar Semu, setengah langkah menuju sukses. Domain roh manusia di bawah bulan tenang dan damai, ditutupi dengan legenda. Pernah ada invasi iblis, dan setelah pembaptisan perang, makhluk hidup secara kolektif dipindahkan ke surga. Setelah itu, klan Taoti diasingkan ke sini. Gunung dan sungai besar, tidak ada nafas kehidupan. Ledakan tiba-tiba memecah ketenangan malam. Melihat ke langit dari kejauhan, saya melihat sesosok berdarah jatuh dari ketiadaan, seperti meteorit dari langit, diwarnai dengan cahaya bintang yang redup, menggambar busur indah di atas langit. Itu adalah Ye Chen, yang menerobos lautan kekacauan dan kembali ke dunia manusia. Adegan dalam sejarah sangat mirip. Dulu, setelah melewati 6 alam reinkarnasi, ia mendarat di ranah spiritual. Sekarang ia keluar dari lautan surga yang kacau, dan itu adalah ranah spiritual. Saya benar-benar menyukai domain ini. Ledakan. Terdengar suara gemuruh lagi, gunung raksasa yang menjulang tinggi dihancurkan oleh Ye Chen dan runtuh. Di tengah puing-puing yang berterbangan, Ye Chen terhuyung-huyung berdiri, dengan air mata berlinang, dia mengira dia berada di alam spiritual, dia kembali, 3 tahun dalam kenyataan, 1300 tahun kekacauan, dia akhirnya kembali. Nafas yang lama hilang. Suara Ye Chen serak, ekspresinya kabur, dan air mata di matanya mengalir di seluruh wajahnya. Perjalanan di surga seperti mimpi. Bencana seperti reinkarnasi besar. Hidupnya juga legenda, dia telah melakukan perjalanan bola-balik di 3 dunia surga, bumi dan manusia. Setelah melewati perubahan waktu, dia tahu bahwa gunung dan sungai di kampung halamannya adalah yang terdekat dan terindah, dan ingatannya abadi. Membunuh. Raungan dan raungan terdengar dari medan perang surga, membangkitkan pikirannya. Pulanglah. Ye Chen menyeka air matanya dan mengangkat kakinya ke langit. Secara langsung, dia menabrak sosok, kacau, memegang pedang peri 7 warna, yang telah dipotong oleh Ling Tian. Meskipun dia dalam keadaan bertarung, dia bahkan tidak bereaksi. Engah. Cahaya darah yang terang muncul dalam sekejap, dia ditebas ke samping oleh pedang, dan sebelum dia dapat membentuk tubuhnya, pedang kepunahan datang lagi, menembus tubuh sucinya, dan niat membunuh dari kepunahan menembus tubuhnya. Menyebabkan kekacauan sembarangan, hanya dalam sepersekian detik, setengah dari tubuh suci meledak, otot dan tulangnya berlumuran darah emas, langit luas runtuh, dan tubuh yang terbang terbalik bertabrakan dengan gunung lain. Ye Chen bangkit dengan terhuyung-huyung, dan tepat ketika dia berdiri kokoh, cahaya 7 warna jatuh langsung dari langit, dan mengalir ke tubuh sucinya dari atas langitnya. Itu adalah hukum peri yang mengerikan yang melarang asalnya dan menyegelnya. Mananya? Bahkan tulang suci inci demi inci ditutupi dengan pola ilahi yang aneh. Tubuh suci kuno yang mendominasi dunia disegel di tempat, seperti patung, tidak bisa bergerak. Pada saat ini, Kaisar Dunia Bawah menutupi hatinya. Dia telah mengharapkan Ye Chen sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya harapan itu lebih menyedihkan daripada keputusasaan. Tubuh kekacauan direkrut, dan tubuh suci gagal lepas dari cengkeraman. Dia saat ini tidak jauh lebih baik dari tubuh kekacauan. 2 junior paling menakjubkan di surga akan disatukan. Memalukan, benar-benar memalukan. Ekspresi leluhur Tao juga sangat jelek, dia membunuh Laut Chaos, tetapi dia tidak bisa lepas dari pedang Zuxian, dalam keadaan lemah, dia dikalahkan dengan sederhana dan rapi. Ketiga Lao Jun menghela nafas dan menggelengkan kepala tanpa daya. Sebagian besar adik laki-lakinya juga dikalahkan dengan cara yang sama. Mereka berada di ujung kekuatan mereka dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan ketika mereka diserang oleh pedang Zuxian. Jangan datang ke sini tanpa membahayakan. Tubuh yang kacau jatuh dari langit, sudut mulutnya sedikit terangkat, main-main dan main-main, kata-kata itu keluar dari mulutnya, tetapi Zuxian yang mengatakan, ekspresi gembira dilakukan di wajah tubuh yang kacau, tirani tersembunyi dalam kegelapan, dipantulkan dengan cahaya bintang dan cahaya bulan, dia lebih terlihat seperti iblis, menjilat lidah merahnya. Ye Chen tetap diam, mengerutkan kening erat. Jika tahun-tahun di lautan kekacauan dapat dihitung sebagai jumlah waktu tertentu, dia belum melihat tubuh yang kacau selama 1300 tahun, dan tidak mungkin untuk melihatnya lagi. Nenek moyang Tao sebenarnya dikendalikan oleh pedang Zuxian, menunggu pekerjaan dengan santai, benar-benar membunuhnya secara mengejutkan.
Apakah kamu merindukan aku? Tubuh yang kacau itu tersenyum lagi, dan berjalan perlahan dengan pedang Zuxian di tangannya. Ketika dia mencapai Ye Chen, dia mengangkat tangannya sedikit, dan dengan lembut membelai wajah Ye Chen, membelai lagi dan lagi, seolah-olah dia sedang mengagumi sebuah karya seni, karena takut menerapkan terlalu banyak kekuatan, noda apa yang telah dibuat, cinta benci pada Ekaristi. Hal-hal licik, semakin banyak kamu melakukannya, semakin mudah. Ye Chen mencibir, mencoba menerobos kurungan, tetapi segel pedang Zuxian terlalu kuat, dan sekarang dia, Daogen, sumber, mana, dan semuanya memiliki telah disegel, sudah seperti orang yang tidak berguna, di depan Zhu Xianjian, dia adalah seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Bahkan jika dia sudah dipersiapkan sebelumnya, dia mungkin tidak akan lolos dari penangkapan. Satu-satunya hal yang harus disalahkan adalah dia ada di keadaan lemah, sementara pihak lain tidak memiliki luka. Ayo, bergabunglah denganku. Senyum dari tubuh yang kacau itu lebih serakah, dan wajahnya penuh rasa malu. Zeng. Diiringi dengan suara mendengung, pedang eksekusi abadi dipisahkan dari tangan Chaos Body dan digantung di udara. Kemudian, saya melihatnya perlahan tenggelam ke dalam tubuh Ye Chen. Pada saat itu, ekspresi Ye Chen berangsur-angsur menjadi kusam, dan matanya yang penuh dengan cahaya dingin cukup kosong, alam bawah sadarnya berjuang mati-matian melawan pedang Zuxian, tetapi dia tidak bisa menghentikan pikirannya untuk ditekan. Ketika dia tersenyum lagi, lampu warna-warni berkedip di matanya. Dia juga dikendalikan, dan setelah 3 tahun, dia menjadi boneka Zhu Xianjian lagi. Sebaliknya, tubuh yang kacau itu juga seperti patung, tidak bergerak. Meskipun Zhu Xianjian dipisahkan dari tubuhnya, itu menanamkan hukum peri yang mengerikan padanya, memberlakukan larangan yang mengerikan, dan tertidur lelap, dan akhir hidupnya akan lebih menyedihkan dari yang dibayangkan. Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu melihat langit runtuh sedikit demi sedikit dengan matamu sendiri. Kerabat, istri, dan anak-anakmu semuanya akan menjadi hantu di jalan menuju dunia bawah. Ye Chen, aku akan memberimu hadiah hebat ini, tapi aku tetap menyukainya. Tubuh suci tersenyum, tetapi Zhu Xianjian tertawa, setiap kata dan setiap kata penuh dengan kekuatan sihir yang tak tertahankan, itu berbicara pada dirinya sendiri, dan itu juga mengatakan kepada Ye Chen bahwa dia sangat bersemangat sehingga dia ingin menjadi gila. Dia mengangkat tangannya dengan ringan, merentangkan kelima jarinya, dan berbalik ke arah tubuh kekacauan di sisi yang berlawanan di telapak tangannya, pusaran warna-warni muncul, berputar sangat cepat, yang merupakan semacam metode seperti peri yang melahap. Segera, saya melihat asal mula kekacauan dari tubuh yang kacau, yang tersedot satu persatu, dan bergabung ke dalam tubuh Ye Chen, menjadi makanan dari tubuh suci, sumbernya dimakan, dan seberat laut lagi, dan lengan yang dipotong sebelumnya secara perlahan dibentuk kembali dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hanya dalam beberapa saat, saya tidak tahu berapa banyak sumber dari tubuh yang kacau telah ditelan, tetapi luka Ye Chen pulih sepenuhnya, dan dengan bantuan pedang Zuxian, dia telah kembali ke puncaknya. Sialan. Taisang Lao Jun mendengus dingin, Yuan Shi Tianzun dan Master Tong Tian juga melakukan hal yang sama, niat membunuh mereka dingin, organ dalam mereka sakit karena kebencian, mereka menyaksikan tanpa daya, tetapi mereka tidak berdaya. Daozu terdiam, tenang dan menakutkan, dan sulit untuk menyembunyikan roh jahat Kaisar. Kulit Underworld Emperor mungkin tidak terlalu tampan, bukan kebetulan, tubuh Chaos akan ditelan menjadi abu, dan Ye Chen, tubuh suci, akan menjadi senjata yang tak terkalahkan di tangan Zhu Xianjian. Ledakan. Gemuruh. Malam di wilayah spiritual tidak lagi damai, dapat menutupi langit dengan awan gelap, kilat dan guntur. Itu bukanlah sebuah malapetaka, tapi sebuah penglihatan tentang peleburan tubuh suci dan asal-muasal kekacauan. Pada saat ini, wajah tubuh yang kacau menjadi pucat dan terlalu banyak menelan asalnya. Di sisi lain, seluruh tubuh Ye Chen ditutupi dengan pancaran keemasan, dan tubuh suci kuno dituangkan seperti emas. Mereka semuanya seberat gunung, membuat alam semesta bergetar. Dalam kegelapan, terdengar suara seperti itu, seolah-olah ada penghalang yang rusak. Pada saat yang sama, tubuh Ye Chen penuh dengan cahaya keemasan, dan pancaran cahaya melesat ke langit dari penutup roh surgawi, membuat lubang besar di langit. Paksaan yang menghancurkan langit dan bumi. Kaisar Zun telah mencapai puncaknya, dan fisik suci telah diselesaikan dalam setengah langkah, tetapi dia tidak memiliki kesadaran diri. Bersenandung. Suara dentang pedang masih begitu menusuk telinga, itu berasal dari tubuh Ye Chen. Itu adalah pedang Zuxian, bersenandung dan bergetar. Ini benar-benar bukan kemajuan biasa. Itu membantu Ye Chen menerobos ke puncak Kaisar Zun, tetapi dia tidak menyerah.
Dia juga ingin mendorong kultivasi Ye Chen menuju kesempurnaan Kaisar Zun, yaitu pencapaian besar dari Ekaristi. Dengan cara ini, ia bekerja sama dengan Ekaristi untuk benar-benar menghancurkan dunia. Hancurkan, hancurkan untukku. Zhu Xianjian meraung, dan ekspresi gila itu juga ditafsirkan dengan jelas di wajah Ye Chen. Sangat disayangkan kali ini gagal menentang langit, dan gagal membantu Ye Chen mengambil langkah itu. Sudah hilang. Kata Ye Chen tiba-tiba, cahaya langit berwarna-warni di matanya langsung padam oleh cahaya keemasan. Dia mengangkat tangannya dengan kasar, meraih ke dalam tubuhnya, meraih pedang Zuxian, dan melemparkannya dengan santai. Adegan ini, belum lagi Lao Jun dan yang lainnya, bahkan Kaisar Daozu dan dunia bawah terkejut sesaat, anak itu menghadap ke langit. Dikendalikan oleh pedang Zuxian, dia mampu memulihkan kewarasan dan serangan baliknya. Dalam kehampaan, pedang eksekusi abadi telah menstabilkan tubuhnya, bersenandung dan gemetar. Kamu memberiku keberuntungan lagi. Ye Chen tersenyum santai, menutup matanya sedikit, dan memutar lehernya dengan nyaman. Kedua Kaisar Tianming dan Ming sangat tersentuh oleh kata-katanya. Juga, mengapa Anda mengatakannya lagi, itu bukan pedang Zuxian, saya suka Ye Chen. Kapan itu melakukan semuanya, itu tidak memberi Ye Chen keberuntungan, Ye Chen telah mencapai prestasi hari ini, itu sangat diperlukan, tidak ada yang sebaik itu, Ye Chen telah digiling menjadi dunia prajurit dewa kelas. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Zhu Xianjian bersenandung dan bisa curhat pada kata-kata orang. Penggeram histeris tidak pernah membayangkan bahwa Ye Chen memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari kendalinya. Ye Chen tertangkap basah sebelumnya, tapi sekarang tidak. Keyakinan diri mutlak semacam itu membuatnya sangat meremehkan Ye Chen. Jika kamu tidak bisa mengendalikan kesuksesan setengah langkah, jangan bantu aku mencapai puncaknya. Ye Chen berkata dengan tenang, membuka matanya secara terbuka, dan saat dia membuka matanya, guntur tiba-tiba muncul, dan seluruh dunia menjadi gemetar. Dengan dia sebagai pusatnya, bersama-sama lingkaran cahaya emas menyebar tanpa batas ke seluruh dunia, dan gunung peri yang tersisa, istana yang ditangguhkan, dan patung batu kuno di alam spiritual semuanya hancur menjadi abu. Dia bukan seorang master, tapi dia memiliki kekuatan master, benar-benar seperti dewa perang. Zeng. Pedang eksekusi abadi berdengung, bahkan jika itu tidak mampu menahan lingkaran cahaya emas, itu terlempar ke belakang. Pekerjaan yang bagus. Kaisar Xuan menggertak, melompat-lompat seolah dia juga bisa melihat layar alam spiritual. Di Huang, kamu tidak perlu kembali. Mata Kaisar Ming bersinar, dan dia tersenyum bahagia. Sudah bertahun-tahun, dan itu adalah pertama kalinya dia tersenyum begitu bahagia. Setengah langkah ke dunia, dia memiliki kekuatan seperti itu, siapa lawannya, siapa yang bisa menandinginya, jika dia duduk di surga dan dunia manusia, apalagi para gangster Hong Huang. Saya sangat lega memiliki generasi mendatang. Dan dia tertawa ketika dia selesai, dan kabut di wajahnya tersapu, katakan. Ekaristi kecil itu, seberapa mampukah itu? Dengan cara ini, dunia manusia bebas dari rasa khawatir. Episode 2807 Palu Peledak dan Pedang Abadi. Di wilayah spiritual surga, guntur dan kilat menyambar, dan suara gemuruh memenuhi langit peri. Ye Chen berdiri di samping tubuh kekacauan, meletakkan telapak tangannya di pundaknya, melemparkan seni peri yang mendominasi, melanggar larangan pedang eksekusi abadi, dan membangunkan tubuh kekacauan dari tidur nyenyaknya. Tubuh yang kacau itu membuka matanya, dan tidak berdiri diam selama setengah langkah, hampir jatuh. Ye Chen cukup mengerti, sumber kekacauan yang dia telan dipisahkan lagi, dan dituangkan ke dalam tubuh kekacauan melalui telapak tangannya, dan esensi dari tubuh suci juga dituangkan ke dalamnya. Ceroboh. Tubuh yang kacau itu akhirnya menstabilkan sosoknya, dan dengan kalimat yang ceroboh, cahaya dingin berkedip di matanya. Itu tidak penting lagi. Ye Chen mengeluarkan pedang Dao, memutar lehernya dengan keras, dan hal berikutnya adalah tindakan utama. Zeng. Zhu Xianjian menjerit, dan bahkan tanpa memikirkannya, itu menghancurkan kehampaan dan sangat meremehkan Ye Chen. Dia tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama, dan itu setengah langkah. Dalam kondisi lemahnya saat ini, bagaimana mungkin Ye lawan Chen? Kemana kita akan pergi? Ye Chen mendengus dingin dan langsung menghilang. Paung! Ada suara logam dibanting, dan pedang eksekusi abadi, yang baru saja melarikan diri ke kehampaan, dibalik oleh pedang Ye Chen. Dengan kata lain, ada tanda reinkarnasi Ye Chen terukir di tubuh pedang. Itu benar, itu adalah Dewa Guntur Terbang, yang telah mengukir tanda itu ketika Ye Chen melemparkannya sebelumnya, menghancurkan kehampaan, dan Ye Chen mengikutinya seperti bayangan, menghancurkan langit dan bumi dengan satu serangan. Ledakan.
Tubuh pedang-pedang Zuxian juga seberat gunung, menghancurkan sepotong langit. Bersenandung. Serangan tubuh yang kacau tiba, dan dia memegang cambuk besi hitam, yang merupakan senjata kaisar untuk memukul cambuk ajaib. Leluhur Tao tidak memberi Ye Chen senjata kaisar pamungkas, tetapi membiarkan muridnya membawanya kembali. Paong! Logam itu bertabrakan lagi, memicu percikan api yang terang, dan pedang eksekusi abadi terbang lagi, dan terluka parah oleh artefak kaisar, yang dirancang untuk menyerang Yuan Shen. Ye Chen Lingtian menekan dengan satu telapak tangan, dan 99 dan 81 formasi Kaisar Dao Fuxi muncul bersama, dan ada juga formasi dunia bawah besar karakter 12 hari pada saat yang sama, dan kedua formasi bergabung dengan sempurna. Menutupi alam semesta. Pedang eksekusi abadi berdengung, melawan hukum kekacauan, menghapus jejak reinkarnasi, dan melarikan diri di langit. Ye Chen memarahi dengan dingin, langsung melemparkan grid reinkarnasi Heaven Against, membalikkan ruang, dan memindahkannya kembali. Langit yang kacau naik untuk bertemu langit, tidak ada prolog, hanya mengambil cambuk ajaib dan menghancurkannya. Zhu Xianjian mengalami bencana lagi, suara hentakan dan hentakan cukup jelas dan manis, baru saja dia mendapatkan kembali kewarasannya, dan dihajar kebingungan lagi, cahaya peri 7 warna yang baru saja mekar, meredup lagi, itu pertanda trauma, itu tidak memuntahkan darah ya, setiap kali rusak, cahaya warna-warni akan hilang, dan tidak takut pada senjata kaisar pada puncaknya, tetapi umumnya tidak lemah saat ini. Paong! Kapan? Ledakan! Dentang! Setelah itu tidak perlu lagi melihat gambar yang cukup eye-catching, cukup dengarkan suaranya saja. Pedang Zuxian yang luar biasa dilakukan lagi. Tubuh Chaos sangat ganas, memegang senjata kekaisaran dan memukul cambuk ilahi, menghancurkan satu cambuk demi satu, menggesekkan pedang eksekusi abadi, terbang ke seluruh langit, prajurit kaisar ekstrim yang berspesialisasi dalam memukul jiwa bukanlah dominasi biasa. Fisik Sein kuno bahkan lebih kuat. Meskipun tidak memiliki senjata kekaisaran, itu adalah keberhasilan setengah langkah. Satu pedang lebih mendominasi daripada satu pedang. Ia mengabaikan tubuh pedang Zuxian dan langsung menyerang pikirannya, mencoba untuk mengalahkan pedang Zuxian mati otak. Keduanya bekerja sama dengan sangat diam-diam, Anda pedang dan saya mencambuk, menekan palu pedang Zuxian sepenuhnya. Melihat Zhu Xianjian lagi, agak menyedihkan. Dapat dikatakan bahwa sejak ditebas kembali oleh pedang Ye Chen, ia tidak berdiri diam. Cahaya peri pada tubuh pedang meredup lagi, dan melarikan diri lagi, tetapi diblokir kembali. Pukul sampai mati. Kaisar Suan dari Gunung Buzu menyesap darah ayam seolah-olah dia telah mengambil bubuk mesiu, dan pencuri itu berkata dengan bersemangat, suara menggertak memenuhi dunia atas dan bawah, membangunkan terlalu banyak orang dalam mimpinya. Bertarung, pukul sampai mati. Aura harta hidup Kaisar dunia bawah tidak dapat ditekan lagi, dia bahkan lebih menggoda daripada Kaisar Suan, berdiri di puncak Gunung Jiming, berlari bola-balik, darahnya mendidih, jika mungkin, dia ingin pergi dan menendang kakinya. Dibandingkan dengan mereka berdua, Dao Zhu dan Kaisar Qianmian Ying jauh lebih rendah hati. Kedua kaisar dan bayangan kaisar adalah penonton setia. Menyaksikan tubuh suci dan tubuh kacau meledakkan palu dan membunuh pedang abadi. Itu akan membuat Anda gila dan membuat Anda kacau lagi. Lihat, Anda sudah kacau. Hati-hati, Lao Jun. Dan yang lainnya, yang juga penonton, juga memiliki ukiran, suang, besar di wajah mereka. Mereka menyukai pembalikan plot. Mereka menggali lubang sendiri, tetapi mengubur diri hidup-hidup. Zhu Xianjian sangat bagus. Karena kerusakan parah dari pedang Zuxian, orang-orang Hong Huang juga merasa malu. Di seluruh medan perang, cahaya warna-warni pada orang-orang di hutan belantara mekar dan menghilang sesaat, dan kekuatan tempur mereka juga turun sesaat. Belum lagi mereka, semua biksu di langit mengangkat alis mereka. Benar, di sana pasti ada yang salah dengan Zhu Xianjian. Sialan. Kaisar Hong Huang sangat marah lagi. Dia benar-benar ingin menemukan pedang Zuxian dan mengobrol baik-baik dengannya. Apakah kamu benar-benar ahli dalam hal itu? Bagaimana dengan bertarung? Jangan membuat kesalahan, itu akan membunuh orang. Aku kembali. Pelacur itu kembali. Di puncak Gunung Tianshuanmen, Raja Rakyat tersenyum, jadi tidak perlu menghitungnya. Zhou Tian memiliki respons diri, ditambah dengan perubahan di masa prasejarah, tidak sulit membayangkan apa yang terjadi, sebagian besar pedang Zuxian diledakkan oleh Ye Chen, yang memengaruhi sihir terlarang dan teknik abadi, dan juga memengaruhi berkah kekuatan pertempuran prasejarah. Jiwa sisa kaisar manusia berbicara sedikit dengan hati-hati, mengatakan bahwa dia adalah seorang pelacur, dan Ye Chen, yang masih berkelahi, banyak bersin, dan pasti ada pelacur yang memarahinya secara pribadi. Kamu yakin sudah kembali?
Fuya tidak mempercayainya, dan menatap Ren Wang, mengharapkan jawaban yang akurat. Itu benar. Ya. Segera, sebuah berita menyebar ke seluruh medan perang, Kaisar ke-10 Chu telah kembali. Beberapa kata, tapi menghancurkan bumi. Murid semua biksu dari seluruh langit menyala, dan untuk beberapa alasan, ketika mereka mendengar nama Ye Chen, mereka merasa sangat nyaman, seolah-olah mereka melihat fajar dalam kegelapan, yang sangat menyilaukan. Mungkin itu adalah kepercayaan legenda, seseorang bernama Ye Chen membawa kepercayaan itu, dan memiliki semacam kekuatan sihir tertinggi, yang dapat menyatukan kembali semangat juang rakyat jelata dan tidak pernah menyerah. Perang. Lolongan ini bergema di seluruh langit berbintang, dan semangat juang yang tak terlihat membakar seluruh alam semesta. Kegilaan yang tersembunyi jauh di dalam hatinya terbangun pada saat yang sama, dan mereka semua menjadi gila. Bunuh, bunuh aku. Raungan Hong Huang penuh amarah, dan ketika dia mendengar nama Ye Chen, dia sangat marah hingga hatinya hancur, jadi bagaimana jika dia kembali, dia tidak bisa menyelamatkan surga, besi Hong Huang kuku akan menembus alam semesta. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 atau 5 saat kemudian, perang besar pecah lagi. Para biarawan surga seperti orang gila, bermandikan darah manusia prasejarah, membunuh hingga yang paling gila, dan semangat juang mereka membara seperti api. Kedua belah pihak membeku. Postur pertempuran yang menentukan. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit berbintang sedang berperang, dan wilayah spiritual juga berperang, dan satu bagian langit runtuh satu demi satu. Dan yang dipalu masih Zhu Xianjian. Itu luar biasa, tetapi tubuh suci dan tubuh kekacauan bahkan lebih luar biasa dari itu. Terutama Ye Chen, yang maju ke puncak Kaisar Zun, begitu galak sehingga dia menentang langit. Fisik suci, yang setengah langkah ke atas, begitu mendominasi. Seperti yang dikatakan Kaisar Dunia Bawah, Kaisar Iblis Zongtian ada di sini, dan itu tidak cukup untuk menonton. 9 surga dapat membunuh Kaisar, apalagi fisik suci di puncak. Ini semua karena Zhu Xianjian, yang sangat mencintainya lebih dari istri Ye Chen, setiap kali, akan ada banyak uang, dan setiap kali lebih banyak melawan langit. Jika tidak demikian, Dewa tahu bahwa Ye Chen harus menunggu sampai tahun monyet jika dia ingin menerobos ke puncak Kaisar Zun. Kapan? Disertai dengan suara yang tajam, pedang eksekusi abadi mengalami kerusakan berat lagi, dan terkena cambuk ajaib dari tubuh kekacauan, menghancurkan tanah halus dan luas, dan langsung didorong keluar dari jurang maut. Zeng! Pedang eksekusi abadi seperti pelangi ilahi, menembus langsung ke langit. Awalnya adalah cahaya redup berwarna-warni, tetapi mekar lagi. Itu pasti telah rusak, dan itu pasti telah mengaktifkan semacam metode terlarang sebagai ganti pertempuran yang kuat kekuatan. Setelah itu, terjadi hujan pedang di seluruh langit, yang masing-masing menyatu dengan kekuatan nirvana. Mata tubuh yang kacau itu seterang obor, dan dengan baju besi dari gas ungu yang megah, dia bertarung melawan hujan pedang sampai ke langit. Hanya menstabilkan tubuh pedang, dan serangan dengan cambuk ajaib tiba. Sialan! Zhu Xianjian meraung, aku tidak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan, seperti seorang pembudidaya laki-laki yang meraung, seperti seorang pembudidaya perempuan yang mendesis, bagaimanapun, itu adalah kemarahan, cahaya warna-warni agak tirani, memanggil gemuruh Wang Yang, menutupinya di langit berbintang yang luas, Ye Chen yang terbunuh dan tubuh yang kacau itu ditelan di tempat. Mengaum. Mengaum. Suara nyanyian naga tiba-tiba terdengar, Ye Chen berubah menjadi naga emas, dan tubuh kekacauan berubah menjadi naga Tao ungu, membunuh mereka tanpa urutan tertentu, dan pada saat yang sama, kembali menjadi bentuk manusia, meluncurkan serangan yang tak tertandingi. Dentang. Kapan? Zhu Xianjian dikalahkan lagi, saya tidak tahu berapa kali itu merobek kekosongan, dan melarikan diri dalam sekejap. Kemana harus lari? Ye Chen mengulurkan tangan, diikuti dengan meraih celah ketiadaan, mengaduk situasi di alam semesta, dan ditangkap oleh Zhu Xianjian lagi, dan melakukan reinkarnasi melawan dunia, dengan kekuatan kehancuran yang mengerikan, terbungkus seluruh tubuh Zhu Xianjian, cahaya surgawi berwarna-warni yang kuat pada tubuh pedang dimusnahkan sepotong demi sepotong. Pedang Zhu Xian berdengung, dengan paksa mematahkan telapak tangan Ye Chen, dan melarikan diri ke Chang Miao. Di sana, tubuh yang kacau telah menunggu lama sekali, dan cambuk itu turun dengan kekuatan yang cukup. Namun, pedang Zhu Xian terlalu tahan terhadap pukulan, dan tidak dapat dipatahkan tidak peduli seberapa keras pukulannya. Buka kekacauan. Di atas ketiadaan, muncul wacana halus, terdengar suaranya, itu adalah Dao Zhu Hongjun. Setelah kata-kata itu jatuh, Ye Chen dan tubuh yang kacau menutup mata mereka bersama. Orang yang juga menutup matanya adalah Dao Zhu. Saat berikutnya, ketiganya membuka dan menutup secara bersamaan,
dan ketiga pasang mata kekacauan terbuka bersamaan untuk pertama kalinya. Domain spiritual di bawah malam tiba-tiba berubah bentuk. Menatap ke langit, untaian awan dan kabut terjalin dan terjerat, membentuk kekacauan yang menutupi langit. Langit awalnya penuh bintang, dan bulan awalnya cerah dan cerah, tetapi kekacauan menutupi cahaya yang seharusnya di sana secara vertikal dan horizontal, terukir dengan prinsip-prinsip kekacauan, disertai dengan suara jalan agung, segala sesuatu berevolusi di dalam, mati dalam siklus reinkarnasi, dan pulih dalam kematian. Itu adalah nenek moyang Dao pada waktu tertentu, menggunakan kekacauan sebagai media, dia menggunakan mata Ye Chen dan tubuh yang kacau untuk melemparkan jalan keabadian kaisar, penuh kekuatan penghancur, dan ditujukan pada pedang eksekusi abadi. Zhu Xianjian gemetar, sepertinya marah, sepertinya ketakutan, cahaya peri yang berwarna-warni sangat sombong. Segel. Dao Zhu memarahi dingin, dan kekacauan turun dari langit, memadamkan lampu peri berwarna-warni dari pedang Zuxian. Dalam kekacauan itu, ada prinsip-prinsip kekacauan yang terukir di tubuh pedang Zuxian satu demi satu. Dalam arti tertentu, itu bahkan lebih buruk dari serangan kedua kaisar. Episode 2808 akan segera menderita. Kekacauan menghilang dalam sekejap, dan hanya pedang eksekusi abadi yang tersisa di langit. Getarannya sangat lemah, dan dilarang dengan cara kaisar, dan kekuatan tempurnya sangat berkurang. Seluruh tubuh pedang hanya memiliki sedikit cahaya warna-warni yang tersisa, dan itu dapat dimusnahkan kapan saja. Melihat ini, Ye Chen dan tubuh kekacauan mendapatkan kembali semangat mereka dan datang untuk membunuh bersama. Miu. Zhu Xianjian tertawa marah. Meskipun dia dilarang, dia masih sombong. Dia menolak larangan cara kaisar dan melemparkan teknik terlarang yang melampaui cara kaisar. Sekali lagi, dia menghancurkan kehampaan dan melarikan diri ke ketiadaan. Zeng. Ye Chen secepat pelangi, pedangnya meleleh menjadi sumber kekacauan, dan dia menebas Chang Miao. Paung! Retakan! Suara renyah terdengar satu demi satu. Ye Chen tidak menghentikan pedang giok, tetapi memotong pecahan seukuran kuku dari pedang giok. Ling Tian jatuh, dan sebelum jatuh ke tanah, semua kecemerlangannya musnah. Aku datang. Chaos Cauldron cukup sadar, dan terbang ke langit, dan mulut Cauldron membentuk pusaran air, menelan pecahannya. Orang ini tidak bodoh, dia tahu bahwa Zhu Xianjian luar biasa, bisa bertarung dan melawan, melemparkan material perinya benar-benar melawan langit, jika ditelan dan diintegrasikan ke dalam tubuhnya, itu pasti keberuntungan. Ye Chen tidak menghentikannya, dengan sepasang mata yang kacau, dia melihat ke alam semesta, mencari jejak pedang Zuxian, dan tubuh yang kacau juga terlihat, tetapi pedang Zuxian itu aneh, belum lagi mereka berdua. Bahkan dua kaisar, Tianming dan Ming, tidak dapat menemukannya kemana perginya, tidak hanya dapat melarikan diri, tetapi kemampuannya untuk bersembunyi juga sangat baik. Mengapa? Keduanya menghela nafas, kesempatan yang sangat bagus, biarkan itu lolos lagi. Untungnya, itu dilarang oleh leluhur Tao, dan dalam waktu singkat, kebanyakan dari mereka tidak akan bisa keluar untuk membuat masalah. Bos, pecahan ini cukup keras. Chaos Cauldron bergegas mendekat, giginya tidak terlalu bagus, menelan sepotong kecil pedang Zuxian, tetapi tidak dapat dihancurkan, dan sulit untuk memperbaikinya, dalam hal kekerasannya, sebenarnya lebih kuat dari itu. Dengan jentikan tangannya, Ye Chen memberkati ratusan segel pada pecahan kecil itu. Kuali kekacauan tidak dapat dicerna. Seperti yang dia duga, pedang Zuxian bukanlah pedang biasa. Sejauh ini, dia tidak tahu terbuat dari bahan apa, dan kekerasannya menumbangkan persepsinya. Dia juga hanya menyegel pecahan kecil, tidak ada waktu untuk belajar, dan langit masih bertarung. Tubuh yang kacau jatuh dari langit, dibandingkan dengan Ye Chen, wajahnya sedikit pucat, meskipun Ye Chen mengembalikan sumber asli kekacauan, dia juga kehilangan banyak, dan butuh banyak waktu untuk bersatu kembali sepenuhnya. Ye Chen menjentikkan pil dan itu meleleh ke dalam tubuhnya. Tubuh yang kacau menutup matanya, dan ketika terbuka lagi, sebuah pintu cahaya muncul di atas ketiadaan, mirip dengan gerbang alam. Ye Chen melihatnya dengan aneh, ini pasti semacam kekuatan supernatural bawaan dari mata yang kacau. Jika tidak ada Zhan Luan, dia mungkin akan tahu tarik tubuh yang kacau dan mengobrol, bicarakan tentang mata yang kacau. Keduanya memasuki gerbang cahaya bersama dan langsung pergi ke surga. Kamu cambuk yang baik, pinjamkan aku utusanmu. Tuan pernah berkata bahwa Kaisar ke-10 dari Chu Besar tidak pernah mengembalikan harta yang dia pinjam. Hong Huang, kita akan mengalami bencana. Kata Kaisar Xuan dalam-dalam, membelai janggutnya yang ilusi, tetapi matanya cukup tajam. Hong Huang, kita akan mengalami bencana. Kata-kata Kaisar Ming juga bermakna, dan dia hanya menunggu drama besar ini.
Hong Huang, kamu akan menderita. Taisang Laojun dan yang lainnya juga mengungkapkan kebenaran ini, dan mereka semua mengambil memori Spar. Seperti pendiam seperti Taois Hongjun, seperti bayangan kaisar berwajah seribu, dia hanya tersenyum. Senyuman mereka semacam kelegaan, untuk tubuh kekacauan, tetapi juga untuk tubuh suci kuno, terutama Ye Chen hormatilah kaisar muda, terlipat di tangan Zhu Xianjian. Setelah menutup matanya, Dao Zhu berbalik dan langsung naik selangkah demi selangkah. Di puncak-puncak Chang Miao, dia berhenti sedikit, menjentikkan lengan bajunya dengan ringan, memberkati penghalang surgawi, dan kemudian seberkas cahaya ungu turun dari ketiadaan, menembus langit dan bumi. Segera, lapisan halo ungu, yang berpusat pada berkas cahaya, menyebar tanpa batas ke alam atas dan bawah. Jenis halo ini sangat aneh. Para kultivator di bawah kuasi kaisar tidak bereaksi, tetapi tingkat kuasi kaisar terkontaminasi oleh halo, dan tiba-tiba tubuh mereka bergetar, ekspresi mereka tercengang, dan mereka menunjukkan lebih banyak rasa sakit. Semua surga bergumam pada dirinya sendiri, sering terdengar, semua dari kelas kuasi kaisar, terlalu banyak orang meneteskan air mata. Benar, leluhur Tao membuka blokir ingatan mereka, dan mereka semua ingat dari mana mereka berasal. 3 dunia surga, bumi dan manusia pada awalnya adalah satu, dan kampung halaman mereka semua adalah surga. Ingatan mereka telah disegel terlalu lama, dan mereka tidak tahu kemana mereka meninggalkan kampung halaman mereka selama bertahun-tahun, ratapan dan tangisan terjadi satu demi satu. Kalian, ini sangat menarik. Itu adalah surat Tianzun lagi, memegang tangannya di puncak gunung, melihat ini dan itu, orang asli Huasan menangis, dan peri Huasan menangis dengan mata berkaca-kaca. Ada apa? Minum dengan baik, kenapa kamu masih menangis? Jangan membuatku takut. Mengapa suamiku menangis? Ada keraguan dalam tangisan, orang-orang di bawah Kaisar Semu, dengan tatapan bingung, semua tempat berkumpulnya para biksu, seperti warung teh, kedai anggur, restoran, bahkan kamar pengantin, menampilkan pemandangan yang aneh. Awalnya acara yang membahagiakan, tapi seperti berkabung, dan berubah menjadi air mata. Orang Tuan Long bingung, begitu pula Jenderal nomor 1, mereka semua menatap Chang Miao. Kaisar Agung Alam Surga pasti memiliki semacam makna yang dalam. Setelah melanggar larangan ingatan, dia takut dia akan membuat langkah besar. Mungkin dia akan mengirim pasukan ke alam manusia, dan tinggal di surga sepenuhnya dengan cara meminjam hukum. Mereka menebaknya dengan benar, dunia bawah memperkuat dunia manusia di masa lalu, dan dunia surga tidak pernah kehilangan pusat perhatian. Ada banyak cara bagi para beku di surga untuk tinggal di surga. Yang penting adalah orang yang meminjam hukum membutuhkan tubuh yang kacau untuk merapal mantra. Ini juga alasan mengapa dia membawa tubuh yang kacau itu ke langit saat itu. Itu semua dalam persiapan untuk dunia pembawa pasukan. Lalat disalep adalah bahwa ada beberapa pertempuran jarak dekat di dunia atas dan bawah, dan terlalu banyak orang yang tewas dalam pertempuran, terutama di Istana Surgawi. Kekuatan tempur tingkat puncak hampir sepenuhnya dimusnahkan oleh Ye Chen jika dihancurkan, jika diangkut ke dunia manusia, kekuatan tempurnya masih sangat ganas. Kembalilah ke surga. Pada saat tertentu, semua kuasi kaisar yang dibuka segelnya memandang ketiadaan, mata mereka penuh harapan, ada reinkarnasi di surga, dan terlalu banyak dari mereka yang bereinkarnasi di surga. Lebih dari sekali, tapi kampung halaman di lubuk ingatanku tak bisa terhapus, dan aku ingin pulang. Dao Zhu terdiam, dan dia ingin kembali, tetapi waktunya belum tiba. Mengangkut pasukan bukanlah langkah kecil, itu akan sangat mengganggu reinkarnasi alam surga, dan dia harus menunggu waktu tertentu dalam kegelapan. Ledakan, ledakan, ledakan. Perang di dunia manusia sangat sengit dan berdarah, bahkan tanpa kekuatan pedang Zuxian, serangan prasejarah masih sama sengitnya, dengan semua senjata kaisar dan warisan dari setiap ras. Para biksu surga penuh dengan semangat juang, tidak ada yang paling gila, hanya lebih gila. Skala perang ini begitu besar sehingga menyapu seluruh langit berbintang, dan tampaknya awal dari pertempuran yang menentukan telah dimulai. Apakah kamu tidak kembali? Mengapa kamu tidak melihat siapapun? Di puncak gunung di area terlarang Tianshu, Dimi memegang tangannya dan melihat ke langit ilusi dan tirai air, matanya bersinar terang, menatap saat ini dan saat itu, sepertinya sedang mencari seseorang. Siapa yang kamu cari? Karena dia sedang mencari kaisar ke-10 dari Great Chu, dia harus keluar untuk berjalan-jalan. Ayo, lihat ini. Tianzhu mengangkat tangannya dan menunjuk ke tirai air. Apa yang tercermin di tirai air juga merupakan tempat pertempuran besar, orang bisa melihat sosok-sosok cantik, dan pemandangan indah tergambar di langit berbintang, jika dilihat lebih dekat, itu adalah istri Ye Chen. Dapat diandalkan.
Dimi pindah ke sana, orang-orang egois. Ye Chen bukanlah orang bijak yang sempurna, dia harus menyelamatkan istri dan anak-anaknya terlebih dahulu, kemanapun Chu Xuan dan yang lainnya berada, Ye Chen harus pergi. Raja Surgawi Tiansu berdiri dengan anggun, juga melihat ke tirai air, seperti halnya 4 Raja Langit lainnya. Saya tidak tahu mengapa, ada begitu banyak talenta di langit, tetapi saya hanya ingin melihat Ye Chen, saya sangat merindukannya. Tidak hanya mereka, tetapi juga 5 kaisar muda di area terlarang, dan beberapa orang ingin berlatih bersamanya. Engah, engah, engah. Ketika mereka melihatnya, bidang bintang tempat Chu Xuan dan yang lainnya berada terus-menerus bermekaran dengan darah. Para istri Ekaristi, wanita yang tidak menyerah pada pria, membunuh banjir mayat ke gunung, darah mengalir ke sungai, dan langit berbintang yang mereka pegang, meski jatuh beberapa kali, mereka semua melawan dengan paksa. Bunuh, bunuh aku. Kaisar klan prasejarah berteriak dengan marah, dan lebih banyak orang prasejarah bergegas mendekat. Karena mereka semua adalah istri Ye Chen, mereka menjadi fokus perawatan, dan orang kuat yang terbunuh jauh lebih banyak daripada medan perang lainnya. Hong Huang memberi wajah seperti ini, dan langit tidak buruk, dan bala bantuan datang satu demi satu. Perang berhenti pada saat tertentu. Seharusnya ada pemahaman diam-diam antara kedua belah pihak untuk menghentikan pertempuran untuk sementara waktu. Itu adalah galaksi yang megah, sudah berlumuran darah. Di langit berbintang timur, pasukan besar itu seperti lautan luas, diliputi kegelapan. Semuanya tampak tirani, ganas dan menakutkan, siap menyerang kapan saja. Pedang berlumuran darah, selalu siap untuk pertempuran berdarah, kedua belah pihak akan saling berhadapan dari kejauhan dengan galaksi sebagai batasnya, dan tidak ada yang lebih lemah dari yang lain. Lao Qi sudah kembali, apakah kamu bahagia? Kaisar kera kecil memasukkan pil itu ke mulutnya, dan menatap Chu Xuan dan yang lainnya dengan gembira. Bagaimana kamu bisa tidak bahagia, menunggunya membuat boneka? Kui Niu menyeringai. Itu juga karena itu adalah tubuh suci kuno, penuh energi dan darah, dan orang biasa tidak tahan. Ada lebih dari selusin menantu perempuan. Dan mereka perlu menemukan tempat tidur besar. Seseorang membawa tomahawk, seolah-olah berbicara tentang pembicaraan silang, obrolan itu bahagia, yang tersirat, yang disebut iri hati, mereka semua adalah saudara yang menyembah, memandang Ye Chen, dan kemudian melihat keduanya. Mereka, tidak ada perbandingan, tidak ada salahnya. Chuling menyipitkan mata pada mereka berdua, dan mata Chu Xuan dan Nanming Yusu serupa, monyet dan sapi adalah yang terbaik di seluruh medan perang, berkicau dan meratap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan yang lainnya langit dan manusia, yang tidak memiliki tatapan tegas, yang menganggap kematian sebagai rumah. Bunuh, bunuh aku. Keheningan singkat akhirnya dipecahkan oleh desisan, dan Hong Huang memerintahkan penyerangan. Pada saat yang sama, semua pembudidaya surga mengepalkan senjata mereka dengan erat, dan kekuatan tempur mereka mencapai puncaknya dalam sekejap. Ledakan. Ditemani oleh ledakan, seorang kaisar yang rakus melintasi galaksi, menyapu langit dengan roh-roh jahat. Dia adalah pusat kekuatan puncak tertinggi, dengan metode rahasia menelan langit, mendominasi langit, dan biksu yang tak terhitung jumlahnya dari surga dalam hal ini medan perang mati di tangannya, bahkan kaisar penuh ketakutan. Aku datang. Orang Taiwan itu mendengus dingin, memegang pedang peri di tangannya, dan ingin bergegas dan bertarung sendirian. Namun, sebelum dia bisa pergi, dia melihat cahaya ilahi menembak dari langit berbintang di belakangnya. Setelah melihat dengan cermat, dia menyadari bahwa itu adalah panah dewa yang menggelegar, membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Engah. Cahaya berdarah tiba-tiba muncul, Kaisar Taoti ditembak di kepala dengan panah, dan tubuh asli roh primordial musnah di tempat, hanya menyisakan tubuh berdaging berdarah, yang jatuh dari kubah bintang. Percaya diri, dia berada di puncak yang terkuat, tetapi dia ditembak dalam hitungan detik oleh panah. Episode 2809 Bayi. Ini. Medan perang berdarah itu langsung sunyi lagi, dan semua orang menatap kosong ke arah Taoti Zundi yang jatuh. Tubuhnya yang berdarah sangat melotot. Tiba-tiba, Great Chu Taiwang tidak terkecuali. Jika dia yang dipukul lebih awal, bahkan jika dia tidak terbunuh dalam sekejap, dia tidak akan jauh dari kematian. Panah petir itu terlalu mendominasi. Kami datang. Kaisar kera kecil menyeringai, dia mengenali panah petir, dan dia juga tahu siapa yang menembaknya, kecuali ketujuh tua keluarganya, yang bisa sangat marah, dan menembakkan puncak yang terkuat dengan satu panah. Ada semacam kekuatan yang disebut Ye Chen. Kui Niu berkata dengan penuh arti, meringkas Ye Chen dalam beberapa kata, sebelum melihat seseorang, dia merasakan aura menyilaukan mendekatinya. Chu Xuan dan Chu Ling tersenyum manis, tanpa berbalik,
mereka tahu bahwa Ye Chen mereka akan datang. Orang tua itu mengetahuinya, dan berpura-pura tidak buruk. Membunuh puncak-puncak dengan satu panah, berapa banyak peluang yang didapat Kaisar sebagai tanggapan atas perampokan itu. Dia sendiri adalah mitos. Mata para biksu di langit cahayanya terang, dan pinggangnya lurus. Meskipun Ye Chen belum terlihat, dia percaya diri. Seon sudah berada di puncak. Betapa menakutkan kekuatan tempur orang itu. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Dibandingkan dengan Zutian, wajah orang-orang Hong Huang di seberang sangat ganas. Terutama klan Taoti, yang dimusnahkan sebelumnya, tetapi kekuatan klan mereka, Kaisar Semu asli dari negara puncak, Kaisar Chu, yang tidak lemah dalam kekuatan tempur, dimusnahkan oleh panah. Jadilah, bahkan Dewa Pedang di surga tidak bisa melakukannya. Situasi di medan perang cukup memalukan, Hong Huang sudah mengeluarkan perintah untuk memulai perang, namun tidak ada yang berani melintasi galaksi berdarah lagi, karena takut mengikuti jejak Taoti, lawan bisa membunuh puncak Seon dengan satu panah, dan dia juga bisa memusnahkan mereka dengan satu panah. Siapa yang berani melangkah maju saat pistol mengenai kepala. Ledakan, ledakan, ledakan. Bidang bintang berdengung, dan suara bang-bang terdengar tiba-tiba, perlahan dan berirama. Setelah mendengarkan dengan cermat, saya menyadari bahwa itu adalah suara orang berjalan. Seperti lonceng kematian dari neraka, hati orang prasejarah bergetar saat mendengarnya itu, dan mereka selalu merasa bahwa dewa pembunuh telah bangkit, dan dewa iblis akan datang. Di bawah tatapan semua orang, sosok samar perlahan terukir di mata dunia. Itu adalah Ye Chen, Kaisar ke-10 dari Great Chu, yang datang dari akhir zaman, menginjak sungai panjang waktu, dan membawa perubahan dan debu. Dia adalah legenda dan kepercayaan kuno. Bayi, biarkan aku menemukannya dengan mudah. Senyum Ye Chen cukup halus, dan wujud serta kehormatannya yang sebenarnya menjadi jelas sedikit demi sedikit. Sayang, banyak orang di dunia merasa aneh ketika mendengar kalimat ini. Saya tidak tahu apakah Ye Chen berbicara tentang Chu Xuan dan yang lainnya, atau orang Hong Huang di sisi yang berlawanan. Jika yang pertama, itu jelas pertunjukan kasih sayang yang telanjang. Tetapi jika yang terakhir, maka menarik, Ekaristi juga memiliki cinta yang besar bagi orang-orang prasejarah. Belum lagi, para kesayangan itu, orang-orang prasejarah benar-benar mendengarkan, angin sejuk bertiup di sekujur tubuh mereka, dan rasanya seperti panggilan kematian, dan pada saat ini, dewa kematian melambai kepada mereka. Ketika iblis menyerbu, mereka tidak bisa mundur, dan mereka memukuli kita semua dengan sangat ganas. Warisan agung. Dari jalan Kaisar layak untuk leluhurmu. Karena aku sangat ingin bertarung, aku akan bertarung dengan kamu hari ini. Ye Chen datang dari jauh, berjalan perlahan, dan meskipun kata-katanya sederhana, itu penuh dengan keagungan seorang raja, matanya yang kacau, menantang, mengejutkan dunia, dan memandang rendah dunia. Penggarap surga banyak menggosok mata mereka, dan mereka begitu kewalahan oleh paksaan seseorang. Berdiri teguh, Kaisar Chu akan berpura-pura menjadi agresif. Kui Niu meletakkan tangannya di tangannya, dan mundur dengan sadar, 7 orang tua keluarganya terlalu kuat. Mengapa Anda membutuhkan dia untuk mengatakan bahwa para biarawan di surga juga menyerah secara diam-diam? Ye Chen berjalan selangkah demi selangkah, dia agung, tapi dia serius hanya 3 detik saat melewati Nanming Yusu, tangannya tidak jujur, dan dia menepuk pantat istrinya yang cukup garing. Senang memiliki menantu perempuan. Kaisar kera kecil menggaruk rambut monyet, dan ingin naik dan menepuknya, rasanya enak. Hatiku sangat menghibur untuk generasi yang lebih muda. Cukup banyak orang tua dan tidak bermoral mengelus janggut mereka, satu persatu, semuanya berkata dengan tulus, betapa mudanya kamu. Anak muda bisa bermain dengan santai, yang disebut tidak tahu malu, Anda tidak harus melakukannya. Nakal. Nanming Yusu melotot tajam, ditampar, dan tersipu. Chu Ling dan Chu Xuan, sebaliknya, menutup mulut mereka dan tertawa. Cuci, kembali ke tempat tidur dan tunggu aku. Ye Chen memutar lehernya dengan nyaman, tanpa menoleh ke belakang, dan tanpa henti, dia menyeberangi Bima Sakti dalam satu langkah. Kata-katanya, bayi, mengacu pada Chu Xuan dan yang lain, dan mereka juga merujuk pada orang-orang di seberang orang prasejarah, saya mendengar bahwa kalian sedang nongkrong baru-baru ini. Hampir berasap, jadi kami harus memadamkan api. Ledakan, ledakan, ledakan. Langkahnya masih berat, dan alam semesta berdengung saat dia menginjaknya, mengguncang seluruh langit berbintang. Melihat ras prasejarah, mereka mundur secara kolektif. Setiap kali Ye Chen mengambil langkah maju, mereka mundur selangkah. Gambaran besarnya sangat ironis, sungguh pasukan puluhan juta. Tidak ada kekurangan tingkat kuasi kaisar, tidak ada kekurangan puncak kuasi kaisar, dan tidak ada kekurangan puncak-puncak.
Ada juga banyak tentara kaisar ekstrim yang duduk di benteng, bukan tanpa kekuatan untuk bertarung, tetapi seluruh pasukan mundur oleh satu orang, tidak ada yang berani melawan. Ini adalah kekuatan Kaisar Chu Agung, satu orang sebanding dengan puluhan ribu pasukan. Para biarawan surga melihatnya dengan suasana hati yang melonjak, dan mata mereka seterang bintang. Itu juga merupakan tubuh suci kuno yang sunyi, memandang Ye Chen seperti melihat Kaisar Huang tua, dia bukan tubuh suci yang agung, tetapi dia sudah mulai memiliki kekuatan yang besar. Melihat setiap orang prasejarah, bahkan tangan yang memegang senjata gemetar ia, mundur, jatuh tanpa sengaja, duduk di tanah dan masih mundur, dengan ekspresi ketakutan, menatap mata Ye Chen, itu seperti melihat dewa pembunuh yang haus darah. Bunuh aku sampai mati. Raungan tiba-tiba pecah, dan itu masih kuasi kaisar dari klan Taoti. Mananya melonjak dan berguling, mendesak senjata kaisar sendiri, menghidupkan kembali kekuatan dewa kaisar, dikelilingi oleh hukum dari jalan ekstrim, dan menyapu seberkas cahaya abadi. Dengan mendengus dingin, Ye Chen mengelak dari pengetahuan Dimang dalam sekejap, dan meninjunya sampai ke langit. Kapan? Suara benturan logam cukup tumpul, persenjataan kaisar yang ekstrim itu keras, tinju emas Ye Chen bahkan lebih keras, dan senjata kaisar dihancurkan dengan tangan kosong, dan halo kepunahan menyebar ke seluruh dunia. Tempat runtuh inci demi inci, dan orang prasejarah yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi abu. Gudong. Semua langit menelan ludah mereka dengan ganas, melihat tubuh suci Dacheng mengguncang senjata kaisar dengan tangan kosong, Ye Chen, yang tidak pernah membayangkan kesuksesan setengah langkah, mampu melakukannya, merobohkan senjata kaisar dengan satu pukulan, dan juga menjatuhkan Kaisar Taoti ke udara. Membunuh. Kaisar Semu Hong Huang berteriak dengan keras, dan 8 tentara kaisar naik ke langit. Cahaya kaisar sangat panas, seperti putaran matahari yang terik, menerangi langit berbintang yang redup. Ya, sebelum serangan, alam semesta telah runtuh, dan terbang cahaya peri penuh dengan warna hari kiamat, dan setiap suara mendengung memengaruhi jiwa dunia. Ledakan. Ye Chen melonjak lurus ke atas, mengepalkan tangan emasnya dengan erat, dan 9 cara dan 8 pemborosan kembali menjadi satu, meledakkan cermin jalan kaisar, dengan telapak tangannya, tungku perunggu di jalan kaisar diterbangkan. Dia menghindarinya, dan menendangnya keluar. Kekuatan dari 3 pedang kaisar ekstrim yang datang kemudian dihancurkan, dan tidak mungkin untuk melarikan diri dari telapak tangannya yang menyapu. 2 pedang ekstrim terakhir yang terbunuh tidak jauh lebih baik. 1. Semuanya jalan ke langit luas. Engah, engah, engah. Dia sering memuntahkan darah, yang merupakan kaisar semu prasejarah yang mendesak tentara kaisar. Setiap kali senjata kaisar yang ekstrim rusak, seseorang akan menyemburkan darah, dan menderita reaksi yang mengerikan, dan tubuh dewa yang terbalik terus meledak. Pada adegan itu, mata semua kultivator di langit semua diluruskan. Seberapa kuat Ye Chen yang setengah langkah di depan? 9 prajurit kaisar dari depan ke belakang dirobohkan satu persatu, jika dia adalah seorang master, itu akan menjadi lebih buruk. Belum lagi senjata pamungkas kaisar, kaisar yang menguasai dunia prasejarah telah datang, dan kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan untuk bertarung. Dalam 3 tahun terakhir Ying Jie, apa sebenarnya yang dia alami? Wajah pria prasejarah itu sangat pucat. Pada saat itu, dari kaisar klan hingga para prajurit, mereka semua mundur. Itu adalah tentara kaisar. Meskipun senjata kelahiran kaisar tidak dapat mengerahkan kekuatan puncaknya, ia masih memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi di depan Ye Chen, ternyata itu adalah hiasan, dan bukan tandingan sepasang tinju emasnya. Kembali dengan cepat. Kaisar dari klan prasejarah berteriak lagi, mereka tidak duduk di atas kereta giok, dan terbang menjauh. Mengapa mereka perlu memesan? Seluruh pasukan prasejarah berbalik serempak, mundur tidak lagi terburu-buru, maka mereka harus lari, tentara lari, kaisar klan lari, dan puncak terkuat juga lari. Ayo pergi. Ye Chen mendengus dingin, mengambil langkah, melintasi alam semesta, dan mendominasi langit dengan satu pukulan, meledakkan kaisar pelahap menjadi kabut darah, dan bahkan tubuh asli jiwanya juga dimusnahkan menjadi abu. Itu adalah puncak-puncak lainnya, yang dibantai oleh Ye Chen bahkan tanpa melewati satu langkah pun. Kaisar Dacu, dengan aura pembunuh, menghancurkan pelahap, dan membalikkan ruang dengan metode rahasia. Kaisar semu dari klan semut yang masih melarikan diri dipindahkan kembali dalam sekejap, dan ditebas oleh telapak tangannya. Darah ganti darah. Dengan dentang nyaring, Ye Chen meruntuhkan lemari besi langit, dan kemarahan yang telah ditekan selama bertahun-tahun meletus dalam sekejap, seperti seberkas cahaya ilahi, menembaki pasukan prasejarah. Kaisar, seorang kuasi kaisar dengan 8 naga dan ratusan patung, dihancurkan menjadi abu.
Kembali dengan cepat. Kaisar semu dari suku Kuiba meraung. Di seluruh pasukan, dia memiliki suara paling keras dan kaki paling licin. Kemampuannya untuk melarikan diri cukup misterius. Bahkan Kaisar menghela nafas saat melihatnya. Lidah. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia berlari, dia tidak bisa lebih cepat dari panah petir Ye Chen, yang ditembakkan oleh satu anak panah. Membunuh. Chaos Cauldron menggertak, dan melompat keluar dari dunia kecil Ye Chen. Tubuh Cauldron berdengung, udara kekacauan meluap, dan karakter Dunjiatian yang terukir di Cauldron juga mengatur diri mereka sendiri, bergegas sepanjang jalan. Engah. Engah. Orang-orang prasejarah yang melarikan diri tersingkir satu demi satu, bukan karena tentara prasejarah tidak cukup kuat, itu karena kuali yang kacau balau terlalu mendominasi, dan Ye Chen membuat setengah langkah kemajuan, dan itu sama. Untuk beberapa saat, saya masih ingin menyentuh Kaisar Qi. Ketika keluar, ia membunuh orang-orang prasejarah, dan ia juga memakan pecahan senjata ajaib yang tersebar ditelan olehnya, tidak peduli levelnya, ia tidak akan menolaknya. Suara mendesing. Bersama-sama, ada juga api kekacauan, nyala api terang yang berubah menjadi lautan emas, gelombang bergolak dan badai, menelan langit berbintang dan orang-orang prasejarah, lebih ganas daripada kuali kekacauan besar. Api kekacauan. Roh jahat di depan orang banyak melihatnya, dan matanya yang indah berbinar. Tidak disangka Ye Chen benar-benar menciptakan api kekacauan setelah bencana. Dia hanya tidak tahu apakah dia telah menemukan bahan alkimia yang tersisa. Dia lebih peduli tentang pil kebangkitan 9 putaran dalam pertempuran antara klan prasejarah dan surga. Ada masalah dengan Koukou, dan masih dalam larangan, dan larangan tersebut akan dicabut pada malam hari, saya akan membalas pesan semua orang sesegera mungkin. Episode 2810 Pembantaian Ekaristi. Ledakan. Gemuruh. Guntur dunia manusia bergema di seluruh 3 alam, dan api perang yang menyapu seluruh langit berbintang menjadi lebih berdarah. Menghadap ke seluruh medan perang, situasi pertempuran telah berubah menjadi lebih buruk. Langit telah membayar harga yang tragis dari dikalahkan hingga menstabilkan posisi mereka. Pada saat ini, dengan cahaya fajar, mereka mulai melakukan serangan balik ke seberang. Papan. Hentikan. Kaisar dari semua klan prasejarah mendesis, mengayunkan pedang pembunuh mereka dan menunjuk dengan panik ke sisi yang berlawanan. Sangat disayangkan bahwa tidak peduli seberapa keras lolongannya, itu tidak akan membantu. Tanpa restu dari kekuatan tempur Zhu Xianjian, orang-orang prasejarah tidak memiliki keuntungan lagi. Dari Kaisar Semu hingga Junior, mereka semua lebih kuat dari sebelumnya. Bertarung, pukul aku sampai mati. Teriakan membunuh lebih keras, dan teriakan kutukan bahkan lebih intens. Ada setiap medan perang, menunjukkan adat istiadat rakyat yang kokoh di surga, dan amarah yang tertahan benar-benar pecah. Sudah bertahun-tahun, dan aku belum pernah memiliki kehidupan yang begitu bahagia. Long Changji memegang pedang peri di tangannya, seperti hantu di malam hari, kemanapun dia pergi, akan ada Kaisar Semu prasejarah yang dihancurkan, dan tidak mungkin untuk menjaganya. Hancur bersama. Seperti dia, Jenderal Dewa, Kaisar, Orang Suci, Kaisar, 4 pembudidaya pedang utama. Terlalu banyak pembangkit tenaga surgawi yang sangat termotivasi dan mengatakan bahwa mereka hanya melihat Zundi prasejarah untuk menyerang. Mendominasi, dan mereka semua mencoba yang terbaik untuk membantai kekuatan tempur puncak Hong Huang satu persatu, agar tidak dilukai oleh kaki Hong Huang, mereka tidak tahu sakit, dan mereka tidak memiliki ingatan yang panjang. Membunuh. Dengan senior yang memimpin, generasi yang lebih muda juga membunuh seperti orang gila, mengejar prasejarah sepanjang jalan. Itu adalah medan perang berwarna darah, dengan pegunungan tulang dan sungai darah, dan itu telah menjadi neraka tanpa akhir. Raungan, ratapan, raungan, dan teriakan pembunuhan terjalin menjadi lagu pemakaman satu demi satu. Kehidupan manusia seperti master sekelompok makhluk hidup, saya tidak tahu berapa banyak yang dibantai. Tutut. Di puncak area terlarang Tiansu, Dimi terus mendecakkan lidahnya. Dia adalah penonton sejak perang antara langit dan suku Hong Huang. Perangnya cukup lama, dan kedua belah pihak mungkin menang atau kalah. Setelah dikalahkan, tumit dibunuh tidak bisa berdiri teguh. Kembalinya tubuh suci benar-benar memiliki kekuatan sihir yang begitu besar. Tianzu bergumam pada dirinya sendiri, tampaknya kembalinya Ye Chen yang membawa perubahan total dalam situasi pertempuran. Hal yang aneh, dan Kaisar ke-10 Dacu tampaknya memiliki menjadi jenderal yang diberkati, selama dia ada, pasti ada semacam keajaiban. Kematian prasejarah. Raja Surgawi Huang Quan menghela nafas. Dia telah mengucapkan kata-kata ini berkali-kali.
Dari saat permaisuri teratai merah membakar semua dewa, hingga saat dia menjadi tubuh suci dan mengasingkan orang-orang prasejarah, ada banyak perang dan banyak korban selama periode kekacauan, dibersihkan berkali-kali, dan tidak memiliki ingatan yang lama. Tunggu, anggap ini sebagai peringatan, dan jangan terlalu gila ketika kamu meninggalkan area terlarang di masa depan. Rekan Dimi mengelus janggutnya, dengan postur seorang tetua, berkhotbah kepada generasi muda. Dan junior ini mengacu pada 5 kaisar muda di area terlarang. Kaisar Tiansu dan yang lainnya tidak mendengarkan sepatah kata pun dari kata-katanya, mereka hanya diam-diam melihat ke tirai air dan sosok di tirai air, pakaian ungu berkibar, dan seluruh tubuh dalam kekacauan. Apakah itu tubuh kekacauan? Kaisar Api Penyucian bergumam pelan, matanya penuh ketakutan. Sangat kuat. Ekspresi Kaisar Tiansu juga sama. Garis keturunan paling sempurna dalam legenda memang tidak dibangun, kekuatan tempur setingkat sama sekali tidak kalah dengan tubuh suci. Engah, engah, engah. Di bawah pengawasan mereka, pembunuhan tubuh yang kacau itu sangat berdarah, mereka membawa senjata kaisar yang ekstrim dan memukul cambuk ajaib, menyerang dan membunuh sepanjang jalan, satu cambuk pada satu waktu, Ye Chen dapat membunuh puncak yang terkuat, dia juga bisa. Sialan, aku hampir membunuhnya tadi. Ming Jue bajingan itu juga ada di sana, mengutuk, dan bayangan itu belum terhapus sampai sekarang. Mari kita bicara setelah perang. Tubuh kekacauan tidak punya waktu untuk berbicara dengannya, ia menatap Qiongqi, langsung membunuhnya. Bicara tentang adikmu. Ming Jue diam-diam mengutuk, dan berlari ke sisi lain, memegang pedang Kaisar Jidao, sangat kuat, dan menumpahkan semua amarah pada tubuh kekacauan pada orang-orang prasejarah, membunuh mayat di seluruh lapangan. Ledakan, ledakan. Ledakan. Sama ganasnya, ada juga putra Kaisar Surga, putra Kaisar, Chen Yi, dan Raja Wu dari dinasti Zhou Timur sejak awal perang, jarang sekali membentuk tumpukan besar dari mereka, mendorong mereka sepanjang jalan. Jika Anda berbicara tentang yang paling sengit, itu masih Kaisar ke-10 dari Great Chu. Dia benar-benar mendominasi, memegang pedang Dao di tangannya, mengejar puluhan juta pasukan dan melarikan diri dengan putus asa. Setiap kali dia mengejar, akan ada pertumpahan darah dari alam liar, bukan satu, tetapi sepotong demi sepotong. Itu tidak cukup untuk lihat, di belakangnya ada jalan berdarah, diaspal dengan darah prasejarah, dia datang ke sini di atas gunung mayat yang berlumuran darah. Sial, sial. Kaisar klan primordial yang melarikan diri sangat marah sehingga organ dalamnya sakit dan dia takut jantungnya bergetar. Terlebih lagi, dia menyesal bahwa ada begitu banyak peluang bagus untuk membunuh Ye Chen, tapi dia dibunuh lagi dan lagi. Jika Anda melewatkannya, Anda akan membiarkan tubuh suci bangkit, setengah langkah menuju kesempurnaan, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Kamu bisa pergi. Ye Chen mendengus dingin, dan memotong langit peri dengan pedang, memotong sungai peri. Ledakan. Dalam ketiadaan, saluran gerbang domain tersembunyi terputus, dan sosok berdarah jatuh dari dalam. Dia adalah Kaisar klan Mangjiao. Dia juga berpartisipasi dalam peninggalan Tianzun saat itu. Ikan yang lolos dari jaring, putra Kaisar yang sebenarnya. Membunuh. Kaisar Mangjiao meraung dengan marah, memegang pedang Kaisar, membelah alam semesta yang luas. Ye Chen mencibir, seorang Kaisar mengelak dengan tidak jelas, dan membunuhnya seketika. Wajah Kaisar Mangjiao tiba-tiba berubah, dan dia lari dengan tergesa-gesa. Namun, pedang Tao Ye Chen telah tiba, memotong kepalanya, dan mengeluarkan tubuh jiwa aslinya dengan satu tangan, dan menggunakan reinkarnasi melawan dunia untuk menghancurkan pikiran dan kebijaksanaannya sebanyak mungkin, hanya menyisakan kekuatan jiwa murni. Tidak, tidak, tidak. Ratapan Kaisar sangat keras. Putra dari Kaisar Agung, yang memiliki garis keturunan abadi dari warisan, bahkan memegang senjata Kaisar Pamungkas, dan di depan Ye Chen, bahkan satu dia tidak melakukannya bahkan sampai akhir putaran, bagaimana dia bisa memiliki wajah untuk bertemu dengan Kaisar Agung, kemuliaan ayahnya, dia membuang semuanya. Mata Ye Chen dingin dan tanpa belas kasihan, dia memadamkan kewarasannya dan menelan roh primordialnya. Sialan kamu. Orang-orang kuat dari klan Mangjiao yang datang untuk menyelamatkan, membunuh langit dan menutupi langit, dan mereka semua melancarkan serangan yang tak tertandingi. Mengaum. Suara nyanyian naga tiba-tiba muncul kembali, dan 8 naga muncul kembali, dan naga itu mengayunkan ekornya untuk mendominasi langit. Zeng. Ye Chen bahkan tidak melihatnya, dia menyapu semua hutan belantara dengan satu pedang, dan memusnahkan semuanya. Melarikan diri. Lolongan prasejarah, penuh ketakutan, satu gerbang domain demi satu disangga, hanya ingin melarikan diri dari langit berbintang ini secepat mungkin, melarikan diri dari cengkeraman Ye Chen, membunuh dewa itu terlalu menakutkan. Melarikan diri.
Ye Chen memegang pedang Dao dan mengejar ke gerbang domain, dan kemudian mendengar suara menggelegar mengisi kekosongan, dan ketika saluran gerbang domain runtuh lagi, semua orang yang terbang di langit adalah tubuh roh tanpa jiwa, meledak menjadi kabut darah selama musim gugur, menambahkan mantel berdarah lainnya ke langit berbintang. Zeng, zeng, pedang Dao berdengung, berlumuran darah Hong Huang, dan roh jahat melonjak. Keluar. Dengan raungan, Ye Chen menghancurkan gerbang domain yang tak terhitung jumlahnya, dan orang-orang prasejarah di dalamnya runtuh di seluruh langit. Mereka adalah sosok berdarah. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Zun, dia tidak bisa menghentikan serangan Ye Chen. Ayo pergi. Di puncak prasejarah hingga yang kuat, mereka tidak berani melihat ke belakang, mereka hanya melarikan diri dengan putus asa. Cahaya dingin melintas di mata Ye Chen, pedang Tao menghilang, busur dewa diubah dengan kitab suci Tao, dan panah dewa dipadatkan dengan Kaisar Yun. Engah, engah, engah. Langit berbintang yang luas penuh dengan bunga darah, dan setiap bunganya halus dan indah. Bidikan Ye Chen cukup bagus, mengejar sepanjang jalan dan menembak sepanjang jalan, satu persatu dipanggil, setiap kali anak panah ditembakkan, akan ada orang kuat yang terkubur di dunia prasejarah, anakku. Perang. Tapi pembantaian sepihak di mana dia berada. Apakah kamu benar-benar ingin mati selamanya? Jika Kaisar Agung klan kita masih hidup, beraninya kamu begitu lancang. Beraninya kamu menggertakku, Hong Huang. Kamu akan dikutuk selamanya. Menghormati Hong Huang Zundi, raungan sebelum kematiannya, bagaimana dia memarahi Di Huang saat itu, dan bagaimana dia memarahi Ye Chen sekarang, saya tidak tahu apakah itu kemarahan atau keengganan, membenci Di Huang dan Ye Chen, dan juga membenci garis keturunan fisik Sein Huanggu. Lancang, penindasan, keburukan. Senyum Ye Chen dingin dan sunyi, tetapi juga penuh dengan kesedihan dan kemarahan, itu membawa paksaan yang mengguncang alam semesta, mengguncang bintang-bintang dan menghancurkan alam semesta. Orang prasejarah yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi kabut darah. Tidak apa-apa jika Hong Huang tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia menceritakan pernyataan ini, yang membuatnya semakin marah. Tampaknya para jeniuslah yang diintimidasi. Berapa kali iblis surgawi menyerbu, mereka semua adalah orang biasa dari seluruh dunia. Mereka menggunakan darah dan tulang mereka untuk membangun tembok besar berdarah untuk langit. Tunggu, itu bahkan lebih dibenci daripada alam iblis hari itu. Ledakan. Tubuh suci Huanggu sangat marah, alam semesta bergetar, dan kondisi pikiran Kaisar Huang saat itu, dia juga memilikinya hari ini. Karena dunia yang kejam ini dikuasai oleh tinju. Karena hitam dan putih di dunia ini ditulis oleh pemenang, lalu membunuh mayatnya ke gunung, menyembelih darahnya ke sungai, hutang darah yang dia buat harus dibayar dengan darah, jadi bagaimana dia bisa terkenal selama berabad-abad? Membunuh. Pembantaian Ye Chen dimulai lagi. Melihat langit berbintang, pemandangan berdarah itu mengejutkan. Potongan-potongan orang prasejarah dan orang kuat berubah menjadi kabut darah di langit berbintang. Tidak peduli tubuh atau roh purba, mereka semua menghilang di bawah pisau dagingnya. Tubuh suci kuno emas, diwarnai dengan darah prasejarah. Dia benar-benar dewa pembunuh yang kejam, menuai kehidupan makhluk hidup, kemarahannya yang mengerikan perlu dipadamkan dengan darah, dan dia ingin mengajari apa yang disebut orang prasejarah apa yang menjadi orang biasa di semua wilayah. Untuk alasan ini, dia akan menginjak gunung mayat, meneteskan lautan darah, dan membunuh sampai ke ujung alam semesta, bahkan sampai orang dan dewa semua marah, dan dia juga akan mencari keadilan untuk langit dan jiwa heroik yang mati secara tragis. Ah! Hong Huang meratap, sungguh kata yang menyedihkan, dibunuh oleh Ye Chen sendirian, dia dikalahkan dan dikalahkan, bagaimana mungkin dia masih memiliki postur tirani sebelumnya, bagaimana mungkin dia masih memiliki keagungan yang menyendiri, semuanya lebih rendah hati daripada semut, seperti anjing yang kehilangan keluarganya, dan ingin melarikan diri ke akhir tahun adalah akhir.